Shalom seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja IFGF Toronto. Saya Alex Leo dari Jakarta. Saya mau mengucapkan selamat Hari Paskah. Kita berdoa kebangkitan Yesus juga membangkitkan setiap kita untuk senantiasa hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pastor Henry Suhadi dan juga seluruh sidang jemaat IFGF Toronto yang sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, berkaitan dengan masa Paskah, hari ini saya juga mau mengajak kita merenungkan peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Dan hari ini saya mau berkhotbah dengan judul Selubung Rohani. Saudara, saya mau ajak kita renungkan satu hal yang menurut saya sangat aneh terjadi kepada murid-murid Yesus, khususnya di dalam peristiwa kebangkitan Yesus dari kematiannya. Kenapa saya katakan aneh, saudaraku? Saya memperhatikan tidak ada satupun dari murid-murid yang percaya bahwa Yesus itu akan bangkit dari kematian. Padahal kalau kita merenungkan firman Tuhan, khususnya di kitab Injil, di dalam masa yang tidak terlalu lama, diperkirakan Yesus hanya melayani kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Di dalam masa yang tidak terlalu panjang ini, Yesus sudah pernah memberitahukan kepada murid-muridnya sampai 4 kali bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Yang aneh, setelah Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada satupun murid-murid Yesus yang ingat akan hal ini. Bahkan pada saat Yesus bangkit, tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Padahal dalam masa yang tidak terlalu panjang, Yesus sudah memberitahu mereka sebanyak 4 kali bahwa Yesus akan mati dan pada hari ketiga bangkit. Keanehan kedua, saudaraku, saya mau ajak kita renungkan peristiwa di dalam Markus pasal ke-16 ayat 9 sampai dengan ayat ke-11. Waktu Yesus bangkit dan pertama kalinya menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena. Mari saya akan bacakan Markus 16 ayat 9 sampai ayat 11. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan padanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Saudara, mereka bukan saja tidak mengingat pemberitahuan Yesus yang sudah 4 kali disampaikan kepada mereka. Tetapi waktu Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu Maria Magdalena secepatnya pulang dan memberitahukan murid-murid yang lain bahwa dia sudah melihat kebangkitan Yesus. Tidak ada satupun dari murid-murid yang percaya akan hal itu. Bahkan kita tahu, saudaraku, malam harinya Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-murid. Tapi kebetulan saat itu Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Setelah kemudian murid-murid memberitahukan kepada Thomas bahwa benar Yesus sudah bangkit, Thomas juga tidak percaya. Bahkan Thomas katakan, sebelum aku menusukkan jari tanganku ke dalam lubang yang ada di tangan dan di lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Bayangkan, saudaraku, betapa anehnya. Dan yang ketiga, saudaraku, yang saya mau tunjukkan keanehan adalah
Di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, keanehan berikutnya adalah ada 2 orang dari murid-murid Yesus yang saat itu berjalan ke kota Emmaus. Dan di tengah jalan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus bergabung berbicara dengan mereka. Tapi dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali bahwa orang yang bersama-sama dengan mereka saat itu adalah Yesus sendiri. Saudara, tentunya sesuatu yang menghalangi mata mereka itu bukan sesuatu yang bersifat secara fisik. Kenapa? Karena mata mereka melihat ada orang dan orang itu berbicara dengan mereka. Ada sesuatu di dalam pikiran mereka yang membuat mereka tidak mampu mengenali bahwa orang yang sedang berbicara dengan mereka ini adalah Yesus Kristus. Saya mau ajak kita renungkan hari ini. Sebenarnya apa sih yang menghalangi sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk mengenali bahwa itu adalah pribadi Yesus? Saya mau ajak kita buka dari 2 Korintus pasal ke-3 ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-16. Saya akan bacakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kenapa murid-murid Yesus tidak mampu mengingat akan kebangkitan Yesus? Tidak mampu percaya bahwa Yesus sudah bangkit sekalipun ada yang menyaksikannya. Bahkan tidak mampu mengenali orang yang sedang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus sendiri. Ternyata ada selubung yang menutupi pikiran mereka. Ini yang saya sebut sebagai selubung rohani. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya fisik, tapi ada sesuatu selubung rohani yang menutupi pikiran mereka sehingga mereka tidak mampu menangkap kebenaran-kebenaran yang Yesus sampaikan. Bahkan orang-orang yang sudah bersaksi kepada mereka atau bahkan mereka sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Tapi mereka tetap tidak mampu menangkap pesan itu. Nah, selubung itu bentuknya apa, saudara? Kita perhatikan 2 Korintus 4 ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan
yang pikirannya telah diselubungi, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi yang membuat murid-murid tidak mampu memahami pesan Yesus, bahkan tidak mampu percaya akan kesaksian-kesaksian yang disampaikan kepada mereka. Bahkan tidak mampu mengenali saat mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, adalah selubung pada pikiran mereka. Selubung pada pikiran mereka. Dan selubung itu dikatakan ilah zaman ini. Mereka telah dibutakan. Mereka telah diselubungi pikirannya oleh ilah zaman ini. Apa artinya ilah zaman ini, saudaraku? Ilah adalah sesuatu yang lebih kita prioritaskan dibandingkan Tuhan. Sesuatu di dalam diri kita yang kita anggap sangat penting. Bahkan kepadanya kita menyembah. Menyembah dalam pengertian kita mengorbankan banyak hal di dalam diri kita untuk ilah itu tersebut. Dan dikatakan ilah zaman ini. Artinya hal tersebut bisa berbeda dari satu zaman kepada zaman yang lain. Satu era kepada era yang lain. Bahkan ilah itu bisa berbeda-beda dari satu pribadi dengan pribadi yang lain. Ilahnya berbeda-beda. Tetapi yang sama adalah cara kerjanya. Bahwa waktu seseorang memiliki ilah zaman ini, itu maka ada pikirannya yang akan dibutakan. Yang akan diselubungi oleh ilah itu. Sehingga dia tidak mampu memahami kebenaran-kebenaran. Dia tidak mampu bisa percaya kepada kebenaran-kebenaran. Bahkan dia tidak mampu mengenali kebenaran-kebenaran. Walaupun sekalipun mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan tersebut. Saya mau kembali jelaskan apa yang menjadi ilah zaman ini bagi murid-murid Yesus. Sehingga mereka mengalami kebutaan rohani. Ya, pikiran mereka dibutakan seperti itu. Apa sih ilah zaman itu? Kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6. Waktu Yesus menjelang kenaikannya ke surga. Ya, Yesus memberikan amanat-amanat terakhir. Ya, begitu pentingnya hal-hal yang Yesus sampaikan. Tetapi perhatikan apa yang murid-murid tanyakan kepada Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dari sini kita bisa tahu apa yang menjadi ilah murid-murid Yesus pada zaman itu. Saudara, pada saat itu Israel, negara Israel adalah jajahan dari pemerintahan Romawi. Dan sebagai negara yang dijajah oleh negara lainnya, maka penduduknya hidup dalam berbagai-bagai penderitaan. Mereka ditindas, mereka harus bayar pajak yang besar, mereka dibatasi dalam hal politik, dalam hal agama, dalam banyak hal kehidupan mereka sangat dibatasi. Dan mereka pun ditindas, diperas oleh pemerintahan Romawi. Nah karenanya ada satu keinginan, perhatikan saudara ya. Keinginan yang begitu kuat di dalam masyarakat Israel pada zaman itu. Dan keinginan yang begitu kuat ini seringkali menjadi ilah. Apa keinginan mereka? Ingin secepatnya dibebaskan dari penjajahan pemerintahan Romawi. Nah karena mereka punya ilah, keinginan yang begitu kuat untuk segera bebas dari penjajahan Romawi. Waktu mereka mendengar tentang Yesus dan Yesus memberitahu bahwa dia adalah Mesias. Ingat,
Berabad-abad sebelumnya perjanjian lama sudah menubuatkan akan kedatangan Mesias. Jadi mereka menangkap pesan Tuhan melalui perjanjian lama bahwa Mesias ini akan datang dan membangun kembali kerajaan secara fisik bagi bangsa Israel. Karenanya waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bersuka cita. Khususnya waktu mereka melihat Yesus melakukan berbagai-bagai mujizat yang begitu luar biasa. Dengan segera mereka meninggalkan pekerjaan mereka, mereka meninggalkan keluarga mereka untuk mengikut Yesus. Kenapa? Karena mereka yakin inilah Mesias yang akan mengalahkan pemerintahan Romawi dan membangun kembali kerajaan Israel. Dia akan menjadi raja. Yesus akan menjadi raja bagi kerajaan Israel yang sudah bebas dari penjajahan Romawi. Dan mereka tentunya punya harapan yang kuat. Kalau Yesus jadi raja, mereka yang setia mengikut Yesus sejak dari awal, paling enggak jadi pejabat-pejabat tinggi di dalam kerajaan Yesus. Ingat apa yang dikatakan oleh Petrus, saudaraku. Belum terlalu lama Petrus karena hikmat daripada Roh Kudus berkata, engkau adalah Mesias. Tetapi beberapa saat kemudian waktu Yesus mengatakan bahwa dia akan mengalami kematian, Petrus segera menghalang-halanginya. Oh Tuhan, sekali-kali jangan itu terjadi padamu. Kenapa? Apakah sebenarnya Petrus membela Yesus? Bukan. Petrus membela investasi yang sudah dilakukan di dalam diri Yesus. Petrus sudah tinggalkan hartanya, pekerjaannya, keluarganya untuk ikut Yesus. Dengan harapan Yesus jadi raja dan dia jadi pejabat-pejabat tinggi. Lah kalau kemudian Yesus mati, berarti investasinya gagal. Mau jadi apa dia? Padahal dia sudah meninggalkan segala sesuatunya demi mengikut Yesus. Perhatikan saudaraku. Itu sebabnya murid-murid waktu Yesus berbicara 4 kali memberitahu bahwa dia akan mati, pikiran mereka menolak kebenaran itu. Karena itu kebenaran yang sangat tidak enak. Mereka sudah tinggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus sang calon raja Israel. Dan mereka punya pengharapan jadi pejabat-pejabat tinggi. Kok tiba-tiba dikatakan Yesus akan mati? Mau jadi apa mereka? Lalu kemudian ternyata benar. Mereka sangat syok waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus tidak mengadakan perlawanan. Padahal mereka harapkan Yesus panggil malaikat-malaikat dari surga dan hancurkan seluruh pasukan. Tapi Yesus justru memberikan dirinya dianiaya, bahkan disalibkan sampai mati. Itu sebabnya murid-murid semuanya syok. Tapi mereka tidak mampu menangkap kebenaran bahwa Yesus akan bangkit dari kematiannya. Nah, saudaraku, mari kita belajar dari hal ini bahwa apa yang terjadi pada saat itu juga terjadi sampai hari ini. Ada orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah ikut Yesus bahkan mungkin bertahun-tahun, sudah mendengar firman Tuhan tertentu disampaikan berkali-kali. Tuhan menghendaki mereka melakukan hal tertentu dalam hidup mereka. Mungkin mereka dengar firman itu melalui khotbah seperti ini. Atau mungkin mereka mendapatkan firman itu pada saat mereka bersaat teduh. Pada saat mereka membaca, merenungkan firman Tuhan di rumah, ada rema yang mereka dapat. Ada sesuatu yang Tuhan berbicara khusus kepada mereka. Dan itu mungkin sudah berkali-kali. Tetapi tetap mereka tidak mampu memahami pesan Tuhan. Tuntunan Tuhan.
perintah Tuhan untuk mereka lakukan. Mereka tetap tidak mampu bisa percaya. Walaupun sudah sampai firman itu kepada hidup mereka berkali-kali. Atau bahkan sudah ada orang yang dipertemukan Tuhan kepada mereka untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan tersebut. Sama seperti Maria Magdalena bersaksi, Yesus sudah bangkit. Tapi tidak ada satupun murid Yesus yang percaya. Hal yang sama bisa terjadi pada zaman ini. Waktu Tuhan berbicara tertentu kepada hidup orang-orang percaya, mereka tidak bisa terus mendengar, tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti. Tuhan kirimkan ada orang-orang yang bersaksi tentang hal itu. Tapi mereka tetap tidak percaya. Bahkan mungkin mereka mengalami perjumpaan secara khusus. Secara supranatural dengan Tuhan. Mengalami jamahan Tuhan tertentu dalam hidup mereka. Tetap mereka tidak mampu mengerti. Tetap mereka tidak mampu percaya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pikiran mereka diselubungi oleh ilah zaman ini. Ada sesuatu di dalam kehidupan mereka yang menjadi ilah. Sesuatu yang lebih penting, dianggap lebih penting, lebih diprioritaskan, lebih disembah dibandingkan mereka menyembah kepada Tuhan. Ilah zaman ini bisa berupa apa saudaraku? Seperti tadi saya katakan, setiap zaman tentu berbeda-beda. Dan setiap orang bisa punya ilah yang berbeda-beda. Yang pertama contoh dari ilah yang mungkin saja ada dalam kehidupan setiap kita adalah cita-cita atau impian kita. Kita punya cita-cita itu bagus, kita punya impian itu seharusnya kita punya. Kita punya visi di dalam kehidupan kita. Tapi cita-cita impian yang sudah menjadi ambisi atau bahkan obsesi. Sama seperti kondisi murid-murid pada saat itu saudara ya. Mereka punya keinginan. Boleh-boleh saja keinginan tentunya. Mereka punya impian, mereka punya cita-cita, boleh-boleh saja. Tapi waktu hal ini menjadi begitu kuat di dalam kehidupan seseorang, hati-hati. Cita-cita impian ini bisa berubah menjadi ambisi, bahkan obsesi. Dan itu menguasai kehidupan kita. Dan itu jadi ilah di dalam kehidupan kita. Apa bentuk ilah yang lain saudaraku? Mungkin harta, kekayaan. Kita begitu inginnya memiliki harta kekayaan yang banyak. Mungkin untuk menjamin masa depan atau mungkin untuk kita merasa dihormati atau untuk mungkin kita bisa lakukan apa saja dengan harta kita. Nah waktu keinginan yang begitu kuat itu ada dalam hidup kita. Maka harta atau kekayaan itu bisa jadi ilah buat hidup kita. Apalagi saudaraku, karir, jabatan, kekuasaan. Itu bisa jadi ilah di dalam kehidupan kita. Popularitas. Kita pingin jadi orang yang terkenal, yang populer, yang disukai oleh banyak orang. Itu bisa jadi ilah dalam hidup kita. Dosa di dalam hidup kita yang masih terus kita nikmati. Bisa jadi ilah. Mungkin Tuhan sudah mengingatkan berkali-kali tentang dosa itu. Tapi kita terus berupaya dengan menggunakan berbagai-bagai alasan menutupi-nutupi. Berkata itu hal yang baik dan lain sebagainya. Padahal itu sudah jadi ilah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mampu menangkap pesan Tuhan. Bisa juga sakit hati. Kemarahan, kebencian yang begitu kuat ada dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tidak mampu memahami apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Karena apa? Karena mungkin sakit hati, kemarahan kita ini sudah jadi ilah dan menutupi pikiran kita. Sehingga tidak lagi mampu memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini di dalam masa Paskah ini, mari kita renungkan bagaimana
kita bisa terbebas dari selubung rohani. Bagaimana kita bisa terbebaskan dari ilah yang menghalangi kita untuk memahami dan mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali baca 2 Korintus pasal 3 ayat ke-16, saudaraku. Ya, di dalam ayat ini Tuhan memberikan kita cara untuk bisa bebas dari selubung rohani kita. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi untuk selubung itu terbuka dan hati kita kembali mampu melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dikatakan hati seseorang, hati kita harus berbalik kembali kepada Tuhan. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya nggak pernah tinggalkan Tuhan Pak. Saya masih tetap beribadah. Saudara, saya mau kita mengerti kata Tuhan di dalam ayat ini berasal dari kata Yunani kurios. Kata kurios itu punya arti Lord, Tuhan, Master, Owner, pemilik, ya, having absolute authority, having supreme authority. Jadi punya otoritas mutlak atas orang-orang yang menjadi miliknya. Saudara dan saya adalah miliknya Tuhan Yesus. Karena dia yang sudah membayar lunas kehidupan kita melalui penumpahan darahnya. Dan pada hari ketiga dia bangkit dan membebaskan kita. Dan kita sekarang menjadi hamba-hambanya Tuhan. Miliknya Tuhan. Kesayangannya Tuhan. Nah dikatakan kurios. Tuhan kurios adalah punya otoritas mutlak atas hidup kita. Berarti kalau kita mau lepas dari ilah, lepas dari selubung-selubung rohani kita, kita harus kembali kepada kurios, kepada Tuhan. Artinya apa saudaraku? Kita harus kembali menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin saudara bingung. Saya selama ini panggil Yesus sebagai Tuhan. Yes. Tapi pertanyaannya, apakah kita memperlakukan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita? Pribadi yang punya otoritas mutlak. Sebagian dari kita memperlakukan Yesus hanya sebagai juru selamat. Oh, Yesus yang menyelamatkan saya. Sebagian dari kita memperlakukan Yesus sebagai penolong. Sehingga setiap kali kita ada kesusahan, kita berdoa, kita cari Tuhan Yesus. Sebagian daripada kita memperlakukan Yesus sebagai apa? Pribadi yang memberkati hidup kita. Supaya hidup kita diberkati, tidak berkekurangan, sehat. Kita selalu cari Yesus, kita berdoa. Tapi pertanyaannya, apakah kita memperlakukan Yesus sebagai kurios, sebagai Tuhan? Kalau kita memperlakukan dia sebagai Tuhan, tentunya kita akan menyingkirkan hal-hal yang lain di dalam hidup kita. Prioritas pertama kita adalah Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita inginkan, kita harus sesuaikan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan saya. Cita-cita kita, impian kita, apakah sesuai? Kalau saya ingin kaya raya, benarkah itu sesuai dengan kehendak Tuhan saya? Apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan saya yang belum saya lakukan dalam hidup ini? Kalau saya melakukan perbuatan dosa tertentu, apa yang Tuhan inginkan saya lakukan? Kalau kita memperlakukan Yesus sebagai Tuhan, sebagai kurios, kita akan terus bertanya seperti ini. Dan waktu kita memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan, dengan penuh kerendahan hati, kita akan melakukannya bagi Tuhan kita.
bagi Kurios kita. Saudara, sebagai penutup, saya mau baca satu ayat yang merupakan dasar keselamatan buat hidup saudara dan saya. Bagaimana kita bisa diselamatkan oleh Yesus? Saya akan baca Roma pasal 10 ayat ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan yang saudara dan saya terima di dalam hidup ini secara cuma-cuma oleh karena mendapatkan kasih karunia Tuhan, itu karena kita mengakui, kita percaya dan kita mengakui Yesus adalah Tuhan kita. Kurios punya otoritas mutlak atas hidup kita. Saya berdoa kita bisa tangkap ini sebagai pesan Paskah buat setiap kita. Kita kembali kepada Tuhan. Kurios yang empunya hidup kita. Yang punya otoritas mutlak dan kita izinkan Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu yang telah kami dengar. Kami berdoa saat ini, kuasa Roh Kudus menjamah hati setiap kami. Mengangkat setiap selubung kami. Memerdekakan kami kembali. Sehingga kami mampu mengerti dan memahami sepenuhnya apa yang menjadi pesan-Mu buat hidup setiap kami. Dan Roh Kudus Engkau yang menolong kami, memberi kami kerendahan hati, memberi kami ketaatan. Untuk sungguh-sungguh kami melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.